Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali di Renungan Harian Gereja Kristen Nazarean Philadelphia Babarsari. Izinkan saya Lia dari Dewasa Muda untuk membawakan renungan pagi hari ini. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Bagaimana Menjadi Pembawa-Pembawa Damai. Teks kita terambil dari perikop berjudul Daud, Nabal, dan Abigail. Izinkan saya membaca dari 1 Samuel 25 ayat 32 sampai 33. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan." Teks ini bercerita tentang Daud yang saat itu sedang dalam pelarian dari Saul di padang gurun bersama 600 orang yang mengikutinya, dan dia saat itu meskipun dalam kondisi yang sulit tapi tetap berbuat baik dengan menjaga gembala-gembala dari seorang bernama Nabal yang saat itu juga ada di sana dan sering berhadapan dengan perampok. Nah, ketika ada masa pengguntingan bulu domba, ini masa yang sukacita, Daud meminta pertolongan dari Nabal untuk mengirimkan bantuan kepada orang-orangnya yang sudah menolong gembala-gembala dari Nabal ini. Sayangnya Nabal saat itu yang sombong itu dia menolak, sehingga Daud kemudian menjadi marah dan berniat untuk pergi bersama 400 orangnya untuk membunuh Nabal dan seluruh laki-laki yang menjadi hambanya. Nah, hamba dari Nabal yang mendengar dari rencana Daud ini kemudian segera lari menemui istri Nabal yaitu Abigail, yang kemudian menjadi terkejut dan segera berpikir bagaimana caranya ini supaya Daud tidak marah. Maka dia kemudian menyusun perbekalan, kemudian lari menyongsong Daud supaya Daud bisa diredam amarahnya dan memohon ampun supaya tidak terjadi pertumpahan darah di rumahnya, yaitu rumah Nabal dan Abigail. Yang menarik, kemudian Daud sungguh turun amarahnya dan kemudian tidak terjadi pertumpahan darah di rumah Nabal dan Abigail. Dari cerita ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari Abigail yang adalah seorang pembawa damai. Yang pertama, ketika ada konflik, Abigail tidak lari, tapi segera mencari solusi supaya konflik bisa segera teratasi. Pada ayat 18 tertulis, lalu segeralah Abigail melakukan sesuatu. Maka kita belajar bahwa Abigail tidak menunda dan tidak kabur, tapi ketika ada konflik dia berusaha untuk mencari cara dan segera melakukan aksi untuk menyelesaikannya. Yang kedua, Abigail mau merendahkan diri. Pada ayat ke-23 disebutkan bahwa ketika Abigail melihat Daud, dia segera turun dari keledainya dan bahkan sujud di hadapan Daud dengan muka sampai ke tanah. Abigail yang saat itu adalah seorang yang kaya, seorang yang cantik, dia merendahkan diri di hadapan Daud supaya Daud tidak marah lagi dan perdamaian dapat tercapai. Yang ketiga, Abigail memilih bertindak dan berkata-kata dalam hikmat. Pada ayat ke-25, Abigail menunjukkan bahwa memang suaminya berbuat salah kepada Daud. Jadi dia tidak berkelit, tapi dia sungguh mengakui kesalahan itu. Dan di ayat 28, "Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu." Abigail memilih kata-kata yang baik, sehingga Daud pun bisa turun amarahnya dan kemudian mengampuni Abigail dan seluruh keluarganya, termasuk Nabal. Di minggu ini kita belajar bahwa melalui teladan Abigail kita bisa menjadi pembawa-pembawa damai, yaitu dengan tidak kabur dari konflik, melainkan berusaha melakukan aksi untuk meredakan konflik. Yang kedua adalah ketika ada konflik kita tidak takut untuk merendahkan diri supaya kedamaian bisa tercapai. Yang ketiga adalah kita berusaha untuk meminta hikmat Tuhan supaya dapat berperilaku dan berkata-kata dalam hikmat supaya konflik dapat segera terselesaikan dan kedamaian dapat tercapai. Mari menjadi pembawa-pembawa damai. Seperti ayat kita berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru. Di hari ini kami rindu belajar menjadi pembawa damai di tempat di mana kami ditempatkan. Kami rindu untuk dapat tidak selalu lari dari konflik, tapi kami berusaha membawa damai di mana konflik itu terjadi. Kami rindu kami bisa merendahkan diri agar perdamaian boleh tercapai. Bahkan kami rindu kami boleh berbicara, berperilaku dengan hikmat Tuhan, sehingga sungguh kedamaian itu boleh terpancar melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami hari ini untuk menjadi pembawa-pembawa damai.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.